Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dalam program usahaan kita ini Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Pemirsa, polisi disebut telah mendatangi seniman Agus Nur dan Butet Kertarejasa saat akan menggelar pentas teater bertajuk Musuh Bebuyutan di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 1-2 Desember 2023 lalu. Pertunjukan teater yang digelar Butet dan para seniman tersebut berisikan parodi satir politik bagaimana menarasikan masalah sosial politik negeri ini. Pihak kepolisian disebut meminta seniman Butet Kertarejasa menandatangani surat pernyataan di mana salah satu butir di dalamnya menyebutkan Butet harus berkomitmen untuk tidak berbicara soal politik dalam pementasannya. Apakah polisi melakukan intimidasi secara verbal? Apakah pemerintah ingin mengontrol pikiran rakyatnya? Apakah pemerintah berperilaku layaknya Orde Baru? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial politik Bung Ahmad Sastra. Assalamualaikum Bung Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Masya Allah, luar biasa. Ini tampilannya kayak Haji Umar Said Cakro Aminoto ini ya. Luar biasa ini. Semangat-semangat. Bung, ini ada kabar ya seniman kita yang terkenal kritis memang beliaunya ini yaitu Bung Butet Kertarejasa. Dia mengaku dibungkam dengan dilarang bicara yang memuat unsur politik dalam gelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Jumat 1 Desember. Dia mengaku diperintah untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak membahas unsur politik dalam pentas yang diselenggarakan itu. Hal itu, eh, hal tersebut diketahui oleh Butet dari stafnya ketika mengurus perizinan acara pentas. Apakah pemerintah ini memang represif dan ingin mengontrol pikiran rakyat, terutama menjelang gelaran pesta demokrasi di tahun depan ini, Bung? Ya, menarik ya. Jadi saya mungkin pertama tekankan dulu ya, juga pahamkan juga kepada masyarakat bahwa inilah wajah demokrasi itu ya, yang selama ini selalu dibangga-banggakan, diperbincangkan di mana-mana, bahkan juga diharapkan akan memperbaiki negeri ini, kan begitu ya. Tapi faktanya sebenarnya adalah kebalikannya. Demokrasi itu kalau bahasa saya itu seperti apa namanya munafik itu, kemunafikan atau paradok kalau dalam bahasa filsafat itu paradok. Paradok itu berbeda gitu antara apa yang diungkapkan dengan kenyataan gitu. Misalnya di dalam pemilu itu ya kampanyenya kesejahteraan, nanti faktanya itu justru kemiskinan, ya kan? Kemudian teriaknya itu tentang kebebasan berpendapat, faktanya justru pembungkaman, khususnya ketika mulai mengkritik rezim, dan itu dari dulu juga sudah seperti itu. Ini masyarakat harus betul-betul melihat gitu. Seperti itu dari dulu juga. Andaikan benar apa yang dialami oleh Butet, ya itu memang seperti itulah sesungguhnya gitu ya. Eh, tapi ada satu catatan yang cukup menarik ya bahwa ketika karya-karya sastra ini ada dalam sejarah dulu ya, ketika karya-karya sastra itu sudah mulai bersuara gitu ya, entah puisi, entah drama, entah apalah gitu ya, cerpen atau novel itu sudah mulai bersuara dan kemudian menyinggung soal politik, sosial politik,
itu pertanda itu, Mas Nanang, pertanda bahwa negeri kita ini sedang tidak baik-baik aja, tapi itu sudah mulai parah gitu kalau sudah sastra yang bicara. Karena umumnya yang bicara itu adalah ilmuwan, itu cendekiawan ilmuwan, gitu ya, yang bicara apa adanya, bicara secara saintifik, bicara secara rasional gitu. Tapi kalau sudah mulai karya sastra yang bicara, puisi, Rendra misalnya dulu ya, itu berarti itu udah parah nih. Karena kalau puisi itu kan menggunakan bahasa-bahasa konotatif, artinya tidak bisa langsung dipahami. Dia menggunakan bahasa-bahasa majas sebenarnya, tidak bisa langsung dipahami, tapi bisa dirasakan. Berbeda dengan bahasa denotasi ya, bahasa-bahasa ilmiah itu berbeda. Jadi beda sekali apa yang disuarakan oleh ilmuwan dengan sastrawan. Esensinya sama. Nah, ini kan kemudian kalau sudah menggunakan bahasa-bahasa konotatif itu artinya sepertinya sudah apa namanya sudah menakutkan lah kalau kemudian bicara kritik gitu ya. Jadi orang kemudian takut karena takut tapi tetap ingin mengungkapkan ya pakai puisi aja gitu kan akhirnya. Nah, kenapa ini kemudian terjadi ya semacam intimidasi yang dulu juga sebenarnya terjadi ya ini sebenarnya kan karena demokrasi itu sebenarnya dikendalikan oleh kepentingan oligarki. Itulah masalahnya gitu. Sehingga apa? Sehingga kritik-kritik politis itu dianggap mengancam kedudukan itu, mengancam status quo gitu kan. Maka eh, benar apa yang disampaikan oleh Plato ya. Plato itu mengatakan bahwa demokrasi itu bahkan bisa bisa melahirkan apa namanya eh, oligarki bahkan bisa anarki gitu. Nah, itulah politik demokrasi. Nah, ketika suara-suara rakyat yang kritis kepada rezim itu dianggap sebagai ancaman gitu ya, itu artinya apa? Itu artinya dengan jargon demokrasi yang namanya kebebasan berpendapat, itu faktanya menjadi sebaliknya. Rezim kemudian seolah-olah mengontrol kan, seolah-olah mengendalikan pikiran rakyat. Menjadi seperti itu, terutama yang kritis lah ya, terutama yang kritis itu. Jadi semua lebih baik diem lah gitu ya, nikmati aja, rasakan aja kebijakan-kebijakan gitu. Padahal yang dirasakan rakyat justru sebaliknya, sebenarnya sebaliknya. Bahkan kalau kita pikir-pikir ya, kadang-kadang rakyat tuh kok menjadi seolah-olah seperti musuh gitu, yang selalu disalahkan, ketika mengungkapkan kebenaran juga disalahkan, ketika mengkritisi padahal itu baik juga disalahkan. Tapi teorinya apa? Teorinya kedaulatan milik rakyat. Kedaulatan milik rakyat, tapi rakyat justru tidak berdaulat. Yang berdaulat justru orang segelintir oligarki yang dimana dia selalu ingin mendapatkan keuntungan materi dari kontestasi politik ini. Dari situ kemudian suara kritis itu kemudian dianggap sebagai ancaman, padahal itu lahir dari rakyat yang konon katanya justru berdaulat gitu. Begitu Mas Nanang. Ya, Bung Sastra ya. Kan kalau kita lihat ya kalau politisi bersuara berkritis itu kan ya wajar. Tapi kalau sudah para seniman nah, ini melakukan kritis berarti mereka sudah merasakan dan orang-orang yang di bawahnya, ini para rakyat penikmat seni sudah merasakan ketidaknyamanan dalam sebuah sistem. Nah, menurut Bung Butet yang beliau ini juga seniman senior, ini pertama kali terjadi setelah reformasi di tahun 98. Ya, kita juga menyaksikan bagaimana luar biasanya reformasi itu dan intinya di reformasi itu adalah jangan bungkam suara kritis. Tapi hari ini uang kritis itu apakah semakin dipersempit, Bung Sastra? Ya, sebenarnya sih
mudah sih ya menjawab pertanyaan ini ya, mudah dalam artian ya memang seperti itu sih ya faktanya di lapangan itu ya. Kita bisa pokoknya ketika setelah lahir Undang-Undang ITE itu ya, itu kan bahkan di ruang digital kan itu kan, di ruang publik juga dibatasi, di ruang digital juga dibatasi. Ini sebenarnya memang gennya seperti itu, bawaan kekuasaan itu ya seperti itu. Demokrasi sekalipun yang namanya kekuasaan itu ya pengen berlama-lama gitu. Kalau perlu ya berkuasa sampai mati kalau perlu. Mati pun kalau bisa berkuasa sekalian gitu ya. Kalau mati gimana ya, anaknya kayak apa siapa gitu. Memang seperti itu. Itu sudah bahkan di dalam Quran itu sudah disebutkan ya, manusia itu begitu cinta dengan dunia, cinta dengan harta tahta begitu ya. Itu memang sudah naluriahnya memang seperti itu gitu. Entah atas nama demokrasi, entah atas nama apapun gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat beberapa kasus sebelumnya misalnya dengan Undang-Undang Ormas itu ya, HTI dan FPI misalnya dicabut BHP-nya atau dibubarkan. Itu kan sebenarnya dua ormas Islam yang memang selama ini kritis gitu. Tapi kritisnya itu sebenarnya kalau kita lihat itu sangat ilmiah. Bahkan kalau dipelajari itu bisa membantu pemerintah sebenarnya bagaimana HTI dan FPI itu misalnya anti kapitalisme, anti komunisme, anti oligarki, pro kepada kesejahteraan rakyat, bagaimana sumber daya alam itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyat, tidak dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian bagaimana Islam itu harus menjadi standar hukum halal dan haram, bukan seperti hari ini semua berorientasi kepada materialisme. Kemudian dengan kapitalisme lahir banyak kemiskinan dan seterusnya. Sebenarnya itu masukan-masukan yang justru sesuai dengan hati nurani masyarakat sebenarnya. Nah, tapi faktanya apa yang terjadi justru kedua ormas itu justru dicabut BHP-nya, bahkan dibubarkan lah, katakan seperti itu. Nah, ini tentu semakin ke sini ya akan, apalagi tadi ya Mas Anang sebutkan sudah dekat dengan pemilu ya, akan semakin sempit ya ruang kritis rakyatnya akan semakin sempit. Rakyat mungkin nanti tidak akan berani lagi gitu. Sampai tadi ya seorang sastrawan kemudian bersuara, itu tandanya ruang kritik dalam arti adenotasi itu sudah mulai dipersempit. Akhirnya pakai bahasa-bahasa konotasi. Nah, ini menunjukkan kasusnya Bung Butet ini menunjukkan bahwa ruang kritis rakyat sipil itu semakin sempit gitu, Mas Nana. Ya, baik, Bung Sastra. Ini kayaknya ya rezim Orde Baru ini terulang lagi, ya, terulang lagi dan kita lihat faktanya upaya intimidasi dari pihak kepolisian tersebut ini merusak iklim hak asasi manusia, khususnya hak berekspresi yang didengung-dengungkan oleh demokrasi itu sendiri. Apakah pembatasan terhadap sikap kritis ini hanya akan merugikan perkembangan sebuah peradaban dan juga partisipasi dari masyarakat, Bung Sastra? Ya, saya sendiri adalah salah satu korban rezim Orde Baru ya. Saya di penjara tahun 989 ya, 89 atau 98 lah ya. Jadi saya di penjara tahun 98 hanya karena menyuarakan kritik ya. Kita bertanya waktu itu kenapa minyak goreng itu naik harganya, kan Nah, begitu. Sementara kita ini adalah negara yang kaya akan apa namanya ya penghasil minyak kan sebenarnya kita ini kan ya, Indonesia ini kan, tapi kenapa mahal? Kan itu kita bertanya itu. Harusnya kan dijelaskan. Kan itu artinya ada kontradiksi sebenarnya antara antara negara yang super kaya raya ini dengan harga yang justru naik, ini kan menjadi paradok. Itu kan kita tanyakan lah, bukannya dijawab
bukannya memberikan argumen yang baik, tapi Soeharto dulu di Orde Baru malah menangkap ya, termasuk saya lah, ada beberapa orang lah waktu itu, saat kemudian dipenjara. Nah kan aneh seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat substansi dari kritik gitu ya, itu kan ada dua. Yang pertama adalah sebuah perhatian. Semua begitu. Filosofinya gampang aja lah kalau kita tuh orang tua, kita memberikan masukan-masukan kepada anak atau anak kepada orang tua dengan cara-cara yang baik. Itu sebenarnya adalah sebagai tanda perhatian, tanda kasih sayang. Yang kedua, filosofinya adalah perbaikan. Sebenarnya kan perbaikan. Tentu namanya kritik itu kan tidak boleh sembarangan kritik juga. Kritik itu harus argumentatif, harus berbasis ilmu, harus konstruktif gitu ya, harus lebih baik dari yang kondisi hari ini. Dan itu kan sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan intelektualnya. Maka penguasa yang berbesar jiwa itu justru mendengarkan suara rakyatnya, mempertimbangkan pikiran rakyatnya. Mestinya seperti itu, mestinya. Bahkan sepahit apapun yang namanya kritik itu ya seperti Mas Nanang itu lagi minum jamu gitu loh Mas. Mas Nanang kalau minum jamu itu kan pahit tapi kan sehat. Ibarat seperti itu gitu. Jadi kritik itu bukan tentang kebencian. Sebaliknya, kritik itu tentang perhatian dan kasih sayang. Saya katakan begini, lebih baik rakyat itu kritis daripada menjadi penjilat begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Daripada menjadi penjilat, mendingan kritis karena kritis itu tidak punya kepentingan apapun. Daripada diam-diam tapi menjilat, memuja-muja tapi menjilat. Apakah itu yang namanya apa namanya mental bangsa ini? Harusnya bangsa ini membangun critical thinking. Kan ada itu ya kompetensi abad 21 katanya yang juga diprogramkan oleh negara kita ini, kolaborasi, kreativitas, kemudian critical thinking. Ada itu critical thinking itu ada di dalam apa namanya kebijakan untuk pendidikan untuk anak-anak sekolah, untuk mahasiswa justru disuruh critical thinking. Nah, kenapa kalau sekarang critical thinking malah tidak boleh? Ini kan menjadi aneh gitu lah. Maka tentu suara-suara kritis yang sebenarnya itu sangat-sangat produktif, sangat konstruktif itu kemudian dibungkam, itu tentu akan berpengaruh buruk terhadap peradaban sebuah bangsa. Ketika suara kritis mulai dibungkam, maka sesungguhnya bangsa itu sedang meluncur kepada kehancurannya. Begitu Mas Nanang. Ya, terakhir Bung Sastra. Bagaimana pandangan Islam terkait jaminan berpendapat dan berkesenian dalam upaya untuk membangun masyarakat Islami dan beradab, Bung Sastra? Ya, Islam itu agama sempurna, ajarannya sempurna, bahkan juga menyempurnakan. Islam itu sempurna dan menyempurnakan, baik dan membaikkan. Bagaimana menyempurnakan? Bagaimana membaikkan? Itu harus ada pengusungnya, harus ada yang mengamalkannya. Itulah kenapa ada Al-Quran, ada kemudian Rasulullah. Ada konsepnya, ada orangnya, ada sistemnya, ada pemimpinnya. Seperti itulah seharusnya di dalam Islam dan memang begitulah Islam. Nah, karena itu eh, kesempurnaan Islam itu meliputi banyak aspek itu ya. Di antaranya mungkin saya katakan begini, satu-satunya agama yang sangat memperhatikan, sangat menghargai ilmu itu adalah Islam. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tentang proses berpikir ya, perintah Allah untuk berpikir tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan orang-orang yang beriman dan berilmu yang selalu berpikir itu diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena begini Mas, Al-Quran itu kan berupa ayat-ayat gitu ya. Bagaimana mengejawantahkan? Itu memang perlu orang gitu ya. Maka di dalam peradaban Islam, selain Al-Quran itu menjadi sumber kebenaran, sumber hukum, sumber ilmu, sumber sejarah dan seterusnya, maka di sana juga ada orang-orang gitu. Ada ilmuwan seperti Al-Hawarizmi, seperti Al-Farabi, ada ulama-ulama seperti Imam Syafi'i,
ada siapa namanya Imam Al-Ghazali, ada juga bisa Jalaluddin Rumi gitu ya, ada Muhammad Iqbal gitu, Muhammad Iqbal ke sini sih ya. Artinya di dalam peradaban Islam kalau kita baca sebenarnya diisi oleh berbagai profesi di mana mereka berkontribusi positif kepada peradaban Islam itu sendiri dengan memberikan, bukan hanya memberikan penghargaan, tapi memberikan ruang begitu luas. Islam itu memberikan ruang begitu luas kepada para ulama, para ilmuwan, para seniman untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Yang seniman mengembangkan seni-seni yang meningkatkan iman, yang ilmuwan mengembangkan sains, yang mengisi peradaban Islam itu ulama, mengisi studi Islam. Dan ini sudah jelas di dalam lembaran sejarah Islam kita bisa lihat. Itulah Islam. Indahnya Islam adalah, atau sempurnanya Islam salah satunya adalah penghargaan yang tinggi kepada ilmuwan, kepada ulama, bahkan kepada seniman sekalipun, di mana mereka punya peran yang luar biasa, diberikan penghargaan, juga diberikan ruang untuk membangun kesempurnaan peradaban Islam itu sendiri. Begitu Mas Nanang. Baik, terima kasih Bung Sastra atas penjelasannya. Semoga Bung Sastra keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah dan keluarganya pun dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga pembahasan hari ini menjadi pencerah bagi negeri ini agar lebih maju lagi ke depan, tidak anti kritik, tapi justru yuk bareng-bareng kita menuju ke arah yang lebih baik dengan Islam. Saya baik, terima kasih atas pemaparannya, dan para pemirsa jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.